على رسول الله وبعد. نبدأ بقراءة أم القرآن الفاتحة. طيب أيها الأساتذة الكرام، الحمد لله في هذه الليلة نلتقي إن شاء الله، وسنقدم أو في هذه الفرصة الطيبة سنسمع إذا من تقديم منكم، يعني النتائج في تطوير وسيلة، وكذلك في تطوير ماذا المادة. تفضل، من سيقدم في أول المرة؟ من سيقدم أولا؟ أنا أولا لا بأس. نعم، لا بأس، تفضل. ممكن أن تعرض في الشريحة، ربما شعر. نعم. نعم، طيب. ممكن التقديم باللغة الإندونيسية أو بالعربية، لا بأس. المهم يعني أن تعرض لنا النتيجة، وكذلك كيفية ماذا كيفية استخدام هذه الوسيلة. نعم. هل المنظور نعم. الشاشة منظور؟ نعم. نعم. نظرنا Mandur يعني. Ustaz. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ورحمة warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. Qabla kulli syai' syukran katsiran ala fursatikum al-asamina fi hadhihi laila. Saujarib an uqaddima lakum natijatan min nataiji al-sinaati al-wasail at-ta'alumiyah kama qad sana'tu fil usbu'ain al-madiyain fi hadhil wasail ta'alumiyah hunaka media interaktif pembelajaran bahasa Arab wa hadza ma yusamma bi mansoh Genially. Jadi saya menggunakan platform Genially yang sudah di-share oleh Ustadz Wahib. Jadi di sana ada pilihannya. Nanti platform ini akan menyambung dengan Sofha atau platform lainnya. Oke, kita coba kita klik yang sudah saya buat. Nanti bisa disempurnakan dengan adanya at-ta'liqat wa tawjihat min ladaikum Ustadz. Likai takuna hadhil wasail eh, tusbihu wasila au al-wasail al-ta'lumiyah jayyidah. Wa kama qad qultu anifan anna mansoh Genially ini sifatnya sama sih dengan PPT PowerPoint. Jadi cuman kelebihannya mungkin di Genially ini tombol ini nanti langsung mengaitkan dengan halaman berikutnya. Jadi ada beberapa tombol yang sudah saya buatkan. Sebelum saya lanjut ke materi satu, materi 2 dan soal, eh, sa'urid lakum
al-wasfiyah atau deskripsi dari media ini. Kita kita coba present di sini. Wa ba'da dzalik nahnu nujarib an nankur hadhihi zirrah hadzir. Kita tekan tombol deskripsi fa hunaka eh, tabdu as-safha deskripsi dari media interaktif pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebelum kita menyampaikan apa namanya permainan atau pola dari media pembelajaran, maka saya akan menjelaskan media interaktif pembelajaran bahasa Arab ini berbasis Canva, Genially, dan Resep Quiz. Media ini merupakan pembelajaran interaktif berbasis digital yang dikembangkan melalui tiga platform. Di antaranya Canva yang digunakan untuk membuat desain visual utama berupa gambar 3D anak-anak dan yang sedang menyalurkan berbagai hobi seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kemudian Jenny Lee dimanfaatkan untuk menyusun slides interaktif yang memungkinkan siswa menjelajahi setiap hobi melalui tombol animasi dan narasi audio sederhana. Kemudian platform berikutnya yaitu Zep Quiz berfungsi sebagai evaluasi gamifikasi berupa kuis pilihan ganda dan tebak gambar kosakata tentang hobi sehingga siswa dapat berlatih dan mengevaluasi pemahaman dengan cara yang menyenangkan. Media ini sangat relevan dan cocok digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan bahasa Arab di jenjang MTS. Jadi topik yang saya ambil dari kelas 8 semester ganjil yaitu tentang macam-macam hobi. Tema media interaktif adalah pembelajaran macam-macam hobi dalam bahasa Arab. Kemudian al-hadafu fi hadat ta'allum fi hazil wasail, yakni tujuan pembelajaran adalah mendengarkan dan memahami teks pendek tentang aktivitas hobi sehari-hari. Kemudian yang kedua mengenal dan menyebutkan berbagai macam hobi dalam bahasa Arab dengan pengucapan yang benar. Yang ketiga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan macam-macam hobi. Kemudian strategi pembelajaran kami menggunakan pendekatan CLT, Communicative Language Teaching dengan integrasi Task Based Learning. Kemudian metodenya yaitu kolaboratif interaktif melalui papan Genially dan Step Quiz, kemudian visual audio linguistik melalui ilustrasi Canva dan narasi audio, kemudian learning by doing. Jadi siswa aktif dalam mengeksplorasi tombol dan permainan kuis. Yang terakhir adalah peer feedback sederhana atau uh, at-taghdiyah ar-raji'ah. Kemudian isi media ini dikembangkan berdasarkan maharot istimak, kalam, dan membaca. Jadi ada tiga keterampilan, maharatul istimak, kalam, wa qiraah. Kemudian media ini menyajikan gambar dan video interaktif tentang hobi disertai evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Setelah kita paparkan kepada anak-anak tentang sifat dari media ini dan tujuan pembelajarannya, maka kita lanjut kepada platform Genially. Jadi setelah deskripsi kita tekan dan semua siswa sudah mempelajari dan mengetahui tujuan dari pembelajaran itu, maka materi satu adalah materi mufradat. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa memahami kosakata tentang hobi. Kita coba klik jadi gambar ini ada 10 gambar ya tentang hobi. Saya tekan sini suaranya bentar ya. Biasanya keluar suaranya. Mas Mustad.
Koiru masmu Ustaz. Tidak dengar, tidak kedengaran ya. Masmu, asaut, Mafi, koiru masmu. baru masmu ya. Ya di sini kedengaran tapi di sana tidak bisa ya. Ini sudah saya tekan tombol suara. Jadi ketika saya klik ini keluar gambar sama tulisan beserta suara. Tapi saya coba tidak dengar, tidak kedengaran ya. Kuraturisa, kemudian ini ada suaranya juga, cuman ketika masuk di Zoom tidak keluar. ركوب دراجة. تخييم. رسوم Nah, بين الكلمات التالية والصور التي فوقها. nah setelah dipaparkan satu persatu kosakata tersebut beserta gambarnya, maka anak-anak disuruh menghubungkan antara gambar dan tulisan sehingga antara gambar dan tulisan itu klop apa yang ia baca tadi, apa yang ia dengarkan dan apa yang ia ucapkan. Setelah mereka benar-benar paham dengan arti dari kosakata tersebut, maka siswa diminta untuk menjodohkan yaitu menggunakan maju. Jadi setiap kelompok itu maju ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya itu. Setelah itu guru memberikan penilaian apakah benar antara gambar dan tulisan itu sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Nah, setelah itu, setelah pembelajaran mufradat sudah selesai dan sudah dievaluasi, maka langkah berikutnya adalah untuk memperdalam pemahaman siswa, yaitu masuk ke materi kedua. Kita klik. Nah, materi kedua itu saya, bentar ya. Kedengaran Ustaz? Mafi, koiru Ah, masmu. Oh, tidak enggak ya. apa-apa, enggak dengar ya. Mungkin waktu share tadi itu diklik, Sat. Waktu share diklik audio. Oh, gitu ya. Waktu Keluar dulu pertama baru share digabungkan. Keluar dulu ya. share di Ya, Zoom keluar ya, dulu. ya. Di situ di share masukin audionya. Oh, sebentar. Eh, yang ini Ustaz ya. Share sound ini ya. Iya, betul, betul. Diklik share sound yang bagian kanan itu. Oh iya iya iya. Coba sekali lagi ya, Ustaz ya. Coba ya. كرة كرة السلة. Dengar Ustaz? Masmu. Oke, Masmu iya, Ustaz. dengar. Oh ya. كرة القدم. كرة السلة. كرة الريشة. Nah, tadi sudah dipaparkan. Jadi سباحة. setiap gambar itu ditekan, kita meminta siswa untuk mengulangi apa yang ia dengar. Jadi siswa disuruh mengulangi apa yang ia dengar. Setelah selesai tadi, kita lanjut ke materi 2, yaitu memperdalam penguasaan kosakata dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban fi hadhil fursah. Sa'arifu lakum asma'al hiwayat. Idan ittabi'uni walahidu aswar.
Undur abi wa ahis sogir Hasan huma yarkabani daraja huma yatajawwalani haula bustanil Madinah. Wa hadha sadiqi ismuhu Ali huwa yadhabu ilal masbahi lissibaha yaumal ahadi wa fi hissatir riyadah yumarisu talamizu la'bah kuratir risyah amama saha ma'a asdiqaihim. Wa hadha Umar huwa yajri kullas sabah huwa yuridu ayyakuna riyadiyan. Wa hadhihi Fatimah hiya tal'abu kuratas sallah kasiran ma'a sadiqatiha fil mal'ab. Nah, hatal akhir 2 menit 15 menit. Ba'da dalik ba'da nahnu nu'rid al video amama fasal wa hunaka al hutuwah al ataliyah, yakni soal. Jadi setelah kita sampaikan materi 1 tentang kosakata, materi 2 tentang penggunaan kosakata dalam kalimat pendek monolog, maka untuk lebih memperdalam tentang penguasaan berikutnya yaitu evaluasi atau soal. Nah, di soal ini anak-anak tinggal mengklik ini. Misalnya Ahmad yal'abu kuratal qadam. Kira-kira hobinya apa? Misalnya anak-anak milih yang ini, kemudian send. Berarti sahih. Kemudian next. Fatimah tal'abu kuratas salah ma'asadiqatiha dari video tersebut. Jadi tag ini merupakan salinan dari video yang diperlihatkan. Kuratas salah misalnya berarti badminton, coba ya. Berarti salah, yang betul tadi bola basket. Jadi misalnya nomor 3, dan ini masing-masing soal ada suaranya. Ahyanan yadhabu Ali ilal masbahi lissibaha yaumal ahadi. Berarti berenang misalnya. Hatta ar-raqmu asyara. Idan hunaka asru as'ilah litakuna fahmat talabah fahman jayyidan. Kemudian setelah anak-anak melakukan permainan dengan mengklik jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, kemudian kita memperdalam lagi dengan game berikutnya. Game ini fungsinya interaktif. Jadi anak-anak bawa HP semua. Kemudian setelah itu disuruh ketika sudah mengklik ini, anak-anak disuruh menekan copy link yang saya taruh di Dardasa. Coba kita taruh di Dardasa ya. Boleh kita coba bersama Ustadz, teman-teman. Siap-siap. Coba di Google tulis join kode Zepquiz. Langsung barcode-nya itu aja, Ustaz. Setelah ditulis ya bisa di barcode, bisa di link, bisa. Kalau misalnya tidak usah membagikan link atau tidak membagikan barcode, anak-anak disuruh menulis join kode,
baru nanti keluar seperti ini. Di Google ditulis join kode Zepquiz, kemudian keluar seperti ini. Kemudian kita klik nomornya, ditaruh di sini tadi. Berapa tadi dah? 9587 958751. Sudah, Ustaz? Ustazah? Sudah, Siap, saya sudah. coba Ustadz. Bisa dicoba ya, 958751. Sudah. Kalau sudah masuk, kita ini ada nama saya, juga ada teman-teman Girif ini kan dari pihak Ustadz ya. Jadi setelah itu teman-teman sudah masuk di arena permainan. Kalau ingin mengubah nama, mana dah? Kalau ingin mengubah nama, maka ditekan profil sini. Misalnya ini diganti nama dengan nama yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung bermain di sini. Nah, setelah itu keluar gambar dengan pertanyaan. Yang hijau itu benar, yang X itu salah. Misalnya Ahmad yal'abu kuratal qadam, betul apa salah? Maka anak-anak misalnya milih yang ini, tinggal di submit, berarti benar. Kemudian cari lagi guru, keluar gambar sama tulisan, misalnya Amma Sodiki Yusuf bahwa yuhibbut tahyim. Nah, ini benar apa salah dengan sesuai dengan teks yang ada di atas. Kalau salah, pilih yang X, kemudian di submit, berarti betul jawabannya. Nanti setelah 10 soal itu apa namanya selesai, setelah 10 soal itu selesai, maka bisa dilihat learning report di sini. Nah, ini ada yang salah sekian, ada yang benar sekian. Jadi ini untuk melihat perkembangan benar salahnya dari permainan tersebut. Syukran, saya kira cukup, Ustaz. Mungkin hunaka at-ta'liqat wa tawjihat bihadhil wasail at-ta'lumiyah. شكرا أستاذ مصباح الأمم. طيب تفضل أساتذة. هل هناك تعليقات أو هل هناك مداخلات البناءة؟ تفضل. Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Mau menyampaikan dulu terkait dengan media yang dikembangkan oleh Ustadz Misbahul Umam ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Tapi ala kulli syai' sudah bagus, sudah bisa untuk digunakan dalam pembelajaran. Saya kira sudah bagus ya. Silakan, ada yang menyampaikan, silakan. Mungkin memberikan masukan. Ustadz, Ya, silakan Ustazah saya Anindita. ingin bertanya kepada Ustadz Misbah, itu Nah, ngelinknya di mana, Ustadz? Untuk kita menaruh apa namanya materi 1 dan 2 itu, linknya ya. ini mana dah tadi? Ini ya, yang ini Ustazah. Ini saya buat di sini, bisa diedit. Kemudian untuk ngelinknya itu, bentar ya. Untuk ngelinknya, misalnya
edit ya. Editor tadi sudah edit ya. Sebentar saja. Eh, hadhihi tahtaju ila waktin qasira. Nah, nge-linknya itu biasanya gini, Ustaz. Nah, link, Slow, Mas, slow. edit interactivity. Apa deskripsi linknya ini, Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih link ke apa namanya Google Drive tadi, tinggal ini dimasukkan di sini, Ustaz ya. Ini. Oke, Kemudian, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. ya, yang ini juga edit ini ke web link bisa. Mungkin al-ahor at-ta'liqat. Eh, i- izin nanya Ustadz, kalau untuk metode media ini digunakan berapa jam pelajaran ini efektifnya? Kalau hanya satu jam kan 40 menit ya. Itu tidak cukup. Biasanya itu 3 jam. Tiga tiga jam jam apa? itu 40, iya 40 kali 3 itu baru maksimal. Karena kalau hanya 1 jam itu hanya persiapan saja dan hanya membaca deskripsinya saja. Kalau itu sudah 3 jam, insya Allah itu maksimal saja. Jadi dengan ketersediaan waktu itu kalau bisa kita gunakan media model kayak gini, kira-kira efektivitasnya kayak gimana? Pertama, anak-anak harus bawa HP saja. Mm-mm. Itu karena nanti akan di akhir kan ada permainan interaktif. Jadi anak-anak main HP tinggal klik kode itu atau link atau barcode. Jadi anak-anak itu langsung bermain sesuai dengan apa yang ia pahami dari pembelajaran mufradat dan penggunaan mufradat dalam kalimat pendek. Jadi maharoh yang saya tampilkan itu maharoh istima masuk, maharoh kalam juga masuk, maharoh Kiroah juga masuk. Kalau kitabah masih belum, Ustaz. Karena saya fokuskan pada mufradat yaitu penggunaan mufradat dalam kalimat-kalimat pendek. Jadi untuk mengefektivitaskan gitu dengan ketersediaan waktu yang ada dengan jumlah jam mapel kita itu bagaimana ini? Sementara untuk satu materi dan dua materi ini aja butuh 3 jam ya. Iya, memang membutuhkan waktu banyak, Ustaz. Jadi kalau hanya 1 jam tidak cukup. Kalau 3 jam, insya Allah sudah maksimal. Karena di situ kan banyak pemahamannya kan ya. Jadi ada mufradat, ada kalimat pendek, kemudian penggunaan menjodohkan yang tadi gambar dengan tulisan, kemudian yang terakhir adalah eh, pilihan ganda A B C D itu tadi, dan yang paling akhir kan interaktif permainan itu memang waktunya harus banyak. Jadi kalau hanya 1 jam pelajaran itu kayaknya tidak cukup. Barangkali ada yang lain, Ustaz. Berarti untuk linknya itu di-share lewat WA gitu. Ya, Apakah ada alternatif lain selain WA, Ustaz? Untuk share link. ya tadi itu kalau langsung ke Zep Quiz, anak-anak disuruh buka Google, kemudian di Google itu langsung ketik join kode Zep Quiz itu. Nanti keluar eh, bagannya tinggal kan saya tulis di papan itu angka atau saya diktikan langsung masuk. Jadi tanpa saya harus masuk ke grupnya mereka, tanpa harus memperlihatkan barcode biar tidak lama. Kalau anak-anak masuk Google kan gampang tinggal ngetik yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak Siap, siap, harus Ustaz. masuk grup. Kalau kadang kan eh, guru kan ada yang masuk grup, ada yang tidak masuk grup ya. Ada yang pakai barcode. Kadang pakai barcode itu kalau melayani satu-satu lama juga. Jadi kalau di Google anak-anak suruh tulis
perintah itu. Tinggal masukkan angka saja, baru siap untuk melakukan permainan. Jadi setelah permainan nanti muncul eh, report salah berapa dari 10 itu, salah berapa, benar berapa, dan waktu yang ia tempuh itu berapa menit. Dan itulah juaranya ranking satu. Jadi siapa yang benar semua dan yang tercepat itu yang menempati posisi juara yang pertama. Kalau pakai Smart TV memungkinkan nggak ini ya? Kenapa? Kalau pakai Smart TV, Smart TV bisa saja. oke. Jadi untuk memperlihatkan semua permainannya bisa. Tapi kalau main itu pakai HP masing-masing sudah. Tapi untuk melihat report atau proses permainannya bisa pakai layar, bisa saja. Jadi biar lebih semangat dan lebih interaktif. Hal hunaka as'ila ukhra aw yumkin naktafi? Tayyib. Syukran Ustaz. Coba bisa ditampilkan lagi Ustaz, dibesarkan apa namanya itu di slideshow ya. Yang ini Ustaz ya. Yang ini Iya, Ustaz. iya, yang tampak ini. Terus Di slideshow Ustaz, di slideshow di persen. oh, Ya itu. presentnya. Kalau ada perubahan tadi biasanya minta tadi publish ulang. Ah, Oke, dari animasi ini kan mestinya kan bisa dianimasi ya, misalnya eh, teksnya itu bisa dikasih animasi juga, Bisa Ustaz. ya, biar tidak terlihat diam saja, mungkin perlu diberikan animasi dan eh, apa namanya untuk pengaturannya ya, pengaturan menu itu mungkin lebih bagus dirapikan ya, misalnya jejer 4 seperti itu atau dua-dua seperti itu agar ya agar sama, misalnya deskripsi setelah itu bawahnya materi satu, materi dua, biar sejajar gitulah intinya. Coba sekarang diklik pada deskripsi coba. Sat. Nah, ini kalau misalnya masuknya lagi ke tadi Generali itu tadi, tidak masuk ke link baru gini, bagaimana caranya? Bisa. Bisa. Jadi nanti halaman selanjutnya seperti itu. Bisa Ustaz. Ya, Jadi bisa ya. iya bisa. Mm-mm. Jadi misalnya tidak masuk ke Google Drive, Mm-mm. misalnya ini ya, Ya, jadi di halaman 2 gitu ya nih. misalnya ini ditaruh di sini maksudnya ya. Nah, biar dijejer Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Ya. Kemudian yang deskripsi ini, yang link ini Mm-mm. berarti di del, Mm-mm. di del Oke. ya, kita del misalnya, kita del sudah ya. Ya. Kemudian misalnya di del ya. Kemudian setelah di del kita masuk ke mana ya? Edit interak. Nah, ini start. Mm-mm. Nah, ini masuk ke Ya. mana ya? Kutu pitch itu mungkin. Mungkin edge page, Ustaz. Go to page, go to page. Mm-mm. Nah, go to page. Jadi berarti ada di sofa. Nah, ini kan sofa permainan tadi yang kuis. Sofa Mm. satu, sofa 2, sofa 3, sofa 4. Kemudian, nah ditaruh di sini. Jadi Mm. eh, deskripsi itu misalnya ditaruh di sini. Mm. Berarti
nanti di copy atau disalin ulang. Jadi Mm-mm. setelah ditaruh di sini, maka linknya itu nanti tidak masuk ke Mm-mm. Google Drive, Mm-mm. masuk ke go to page berapa. Jadi langsung tidak masuk ke link berikut ke Google Drive, tapi masuk ke link dalam satu halaman Gmail ini. Mm. Baik. Eh, itu masukan saya ya. Jadi menurut saya karena eh, media ini sudah, saya kira sudah apa namanya, sudah interaktif gitu waktu di Generali itu sudah bentuknya sudah, kalau seandainya itu dikembangkan akan lebih bagus lagi. Artinya gini, tidak usah menuju ke bagian misal yang kemungkinan tidak perlu untuk diambilkan link dari luar, tidak usah diambilkan seperti itu. Jadi kita maksimalkan yang ada di software ini kan gitu. Ini Oh kan ya, Ustaz. develop ya. Artinya nanti mungkin akan lebih bagus lagi tampilannya kan seperti itu. Kita aktifkan desainnya macam-macam. Kita ngambil dari Canva itu mungkin satuannya aja, misalkan orangnya saja, Iya. nanti bentuknya PNG, lalu kalau masuk ke sini ditransparan sehingga mungkin nanti bisa em, apa namanya, bisa banyak gitu lah modelnya, animasinya seperti itu. Oke, sekarang coba di materi satu. Ya, ini baik. Ini kan sebenarnya kan juga bisa masuk ke per halaman itu kan bisa. Terus kira-kira apa kekurangannya dari halaman itu sehingga Ustadz masuk ke Canva? Kesulitannya gini, Ustaz. Ketika saya Mm-mm. masuk di satu channel Mm-mm. itu ketika saya memasukkan suara Mm-mm. itu kan harus pro, Ustaz. Oh gitu. Jadi kesulitannya di sana. Jadi kalau saya ngerekam, Mm-mm. kemudian saya masukkan keluar fitur pro, Mm-mm. Oh gitu ya, baik ya baik. masalahnya di situ. Mm-mm. Dan tidak semua fitur di Gmail itu apa ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Mm-mm. misalnya kalau saya ngambil suaranya dari text to speech ya, text Mm-mm. TXT ya, text to speech itu ya. TTS. Itu TTS ya. Ketika saya ambil suara itu kemudian saya upload di Gmail itu ada kode berbayar gitu. Mm-mm. Jadi itulah yang membuat saya harus cari link lain Mm-mm. untuk menampilkan biar lebih Mm-mm. perfect Tapi gitu. kalau yang untuk tadi kan nggak ada tuh, maksudnya yang untuk deskripsi tadi kan Yang nggak deskripsi ada tidak suara. ada, Mm-mm. tidak ada suara. Yang seperti ini yang ada ya. Ya yang ini ada Hmm. sama yang tadi itu, yang materi dua, eh, yang materi satu, materi dua ya. Yang soal ya bukan ya. Yang soal. Nah, yang soal itu ini kan suara saya rekam. Nah, ini Kalau kan suara masuk di generali juga. iya masuk jadi Gmail ini. Cuman Iya. suara suara saya Ustaz. Jadi kalau ambil suara lain kemudian diupload di Gmail itu Hmm. berbayar. Kalau ini suara saya gratis Kalau untuk suara dari yang lain, misalnya dari Arabia Beniatek misalnya. Nah, itu kan ada potongan-potongan gitu. ya itu pokoknya suara yang diupload dari luar masuk ke dalam itu berbayar. Kalau ini langsung ngerekam Ustaz. Jadi ada Hmm. fitur tertentu langsung Rekam. record gitu. Ya, Hmm. hasil record langsung rekaman suara saya langsung masuk ke situ. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, baik. Coba yang tadi satu soal tadi ya. Bukan soal, yang dari Canva tadi. Yang materi satu ya. Oke. eh, oke, lanjutkan. Ya, Lanjut Ustaz. ya lanjut. Ya, oke. Ini kalau untuk gambarnya ngambil dari mana? Di Canva Ustaz. Di Canva ada ya.
Oke. Ya, di Canva itu kalau mau membuat yang real juga ada, maksudnya disesuaikan dengan kan ada ya Canva AI itu ya. Eh, Ada. nanti menggunakan itu kan sebenarnya ya pilihan aja sih. Kan tidak tidak harus pakai model kartun seperti itu. Ya, Iya, baik. Mungkin kalau kalau ini nanti itu ya harokatnya macam-macam itu aja yang dilihat seperti kiroah tadi terakhir ada siddahnya itu perlu diperbaiki. oh ya Ustaz. Terus apa namanya khot apa namanya itu jenis khotnya mungkin perlu dicari yang kalau di Canva itu kan ada ya modelnya kayak anak-anak itu loh Arabik yang untuk anak-anak seperti itu bisa ya. Ada Mm-mm. Ya, kalau ini kan terlalu kaku menurut saya itu ya, kayak yang kayak kit model kit itu ya ya kan. kalau ini kayaknya apa modelnya Times New Roman kayak gitu modelnya ini. Ya, Iya Ustaz. baik. Terus yang di sini ya, Nat. Ya betul. Yang ini itu kan menjodohkan ya. Iya, Nah, itu mestinya kalau mau digabungkan dengan Quizizz atau yang satunya Quizlet atau apa itu sudah bisa ya. Jadi menu untuk menjodohkan. Jadi nanti tinggal ini jodohnya ini itu ada itu. Jadi menurut saya tidak ya seperti ini tadi tidak bertumpu pada satu web saja. Jadi bisa berbagai web. Termasuk juga ini menu untuk menjodohkan itu ada di em, yang lain juga ada gitu misalnya. Yang bisa langsung menjodohkan seperti ini. Jadi tidak word manual wall. gitu. Ya, word wall mungkin bisa juga. Mm-mm. Oke. eh itu karena kalau seperti ini agak agak apa ya agak kesulitan gitu kan untuk menjodohkannya. Apalagi ini bentuknya di software kan. Kalau ini kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, Nat. Maksudnya Nggak bisa, ya untuk nggak bisa. bisa Ustaz. Oke. Lalu yang selanjutnya dicoba di game tadi. Apa? Game atau apa ya? Ya coba sampingnya itu, Nat. Maksudnya sampingnya itu. Ini Ustaz. Oke. Nah, ini eh kalau dari desain ya, kalau orang tumpah tindih ya, eh contohnya di yang gambar yang background warna kuning itu kan di belakangnya kayak antara back sama neck itu kurang serasi. Jadi eh, mungkin nanti dipaskan seperti itu. Lalu eh, untuk tombol sen warnanya itu warna gelap, artinya warna mati ya. Tolong nanti Oh bisa ya, diperbaiki. Terus kalau dari ini teksnya mungkin bisa diperbesar nggak ya? ini nggak bisa Ustaz. Jadi Oh, nggak bisa segitu. kayak iya. Jadi Mm-mm. saya coba diperbesar lagi, nggak bisa. Jadi kelemahannya memang di Genially itu nggak bisa diperbesar gitu. Mm-mm. Jadi Terus tampaknya kecil. iya, terus itu pilihan pilihan itu Iya, harus tag. iya harus teks. Nggak boleh, nggak ada Hmm, gambar. nggak ada gambar. Oh, ya, cuman nanti harus disesuaikan. Kalau em, pilihannya adalah terjemahannya, terus padahal itu bukan terjemahannya, itu agak agak membingungkan ya. Eh, Iya, coba dicari yang konsep lain, misalnya rumpang seperti itu boleh lah. Jadi atau misalnya dia mengisi pemahaman apa sehingga tidak tidak model penerjemahan seperti ini gitu. iya. Itu yang selanjutnya. Lalu di YouTube tadi ya, kalau menurut saya itu terlalu cepat ya, terlalu cepat. em, Harusnya mestinya harus ada jedanya lah seperti itu ya, jedanya antara yang satu dengan yang satunya seperti itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban fi hadhil fursah sa'u'arrifu lakum asma'al hiwayat.
Idan ittabi'uni walahidu aswar. Undur abi wa ahi sogir Hasan huma yarkabani daraja huma yatajawwalani haula bustanil Madinah. Wa hadha sadiqi ismuhu Ali huwa yadhabu ilal masbahi lissibaha yaumal ahadi wa fi hissatir riyadhah yumarisu talamizu la'bah kuratir risyah amama saha ma'a asdiqaihim. Wa Oke, hadha Umar. ya itu. Jadi ada transisi lah, misalnya transisi antara satu dengan yang lainnya. Tapi sudah bagus menurut saya. Baik. Dan kalau video itu ditampilkan di sini tidak bisa. Nggak Maksudnya bisa, tidak perlu videonya aja, linknya itu nggak ada. Maksudnya nggak, masuk iya, ke situ. nggak bisa, nggak Oh, menyediakan tidak menyediakan. video ya. Muntazirina. Nah, Mada. Oke. eh karena kalau di itu ya, maksudnya di apa Mada. Canva tadi kan bisa. Ya, jadi Di Canva bisa. tampilan ya tampilannya kan enggak YouTube ya, maksudnya tampilannya Iya, agak tidak ramai seperti itu, minimal seperti itulah. ya, ya, Eh ya. baik, itu asatidzah. Terima kasih Ustaz. Syukran li Ustaz Misbahul Umam. Tafadhal, Ana siapa yang Ustaz. ingin lagi? Halo, Ya, halo, silakan Ustaz. Ustaz. Ana Ustaz. Rainun. Ya, Ustaz, silakan. Ustaz. Bismillah. Iya. Ana Ustaz ya. Di share mungkin ada suaranya biar seperti yang Ustaz Misbahul Umam Ya, tadi. sebentar Ustaz. Share. Sudah kelihatan Ustaz? Sudah, tapi ada suaranya enggak, Ustaz? Sebentar Ustaz. Sebelumnya Ustaz, saya ini kan Ustaz karena memang tampilannya seperti anak-anak karena ini request dari siswa. Mereka ini di kelas 10 itu tidak ada bahasa Arab di kurikulum Merdeka. Jadi baru ketemu bahasa Arab itu di kelas 11. Jadi materinya sangat dasar sekali, Ustaz. Hmm, Nah, jadi saya tampilkan dulu Ustaz ya. betul. Silakan. Eh, ada suaranya nggak Ustaz? Enggak ada ini. Nah, suaranya Enggak, waktu share tadi tolong di klik yang kanan saja. Coba dinonaktifkan lagi coba share-nya. Nah, ketika Ustaz. share itu kan di kanan kan ada share sound gitu. Itu Ya, diklik. Ustaz. Sama optimize itu juga nggak apa-apa diklik Kayaknya dua-duanya. ini pakai pakai tab Ustaz. Laptopnya rusak. Oh, Laptop ya saya ya rusak. ya ya. Ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tunggu, 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 tunggu. Nah, udah. Baik, ini menggunakan software apa? Saya menggunakan Canva, kemudian Articulate sama Itch.io, Ustaz. Oke, Articulate Storyline ya. Nah, jadi untuk ornamennya saya ambil di Canva, Hmm, kemudian saya masukkan di Articulate untuk dianimasikan, hmm, hmm, Ustaz. Ya, oke. Jadi saya lanjut, Ustaz ya. Hmm, hmm.
Pertama, tujuan pembelajaran tadi sudah. Selanjutnya ada materi. Nah, materi ini Ustadz bisa dari YouTube. Kebetulan saya ada coba kemarin upload di YouTube. Kemudian dimasukkan di sini. Kemudian nanti ada lagi materi yang manual, dijelaskan secara manual. Tapi di situ ada animasinya. Suaranya ada nggak Ustadz? Kedengaran nggak Ustadz? Ada sudah kecil tapi Iya, karena rekamnya pakai Janobat. Pengertian isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk adalah kata yang Nah, apakah videonya ditampilkan secara selesai Ustadz atau sedikit aja? Cuplikan aja, cuplikan. Nah, cuplikan ya. Nah, ini selanjutnya ke materi. Nah, ini materinya secara manual, cuma dia bisa kalau di laptop tuh Ustadz bisa tekan next. Cuma di sini kayaknya agak ngelengket-ngelengket nih di tab ini. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada gerak-gerak. Saya coba buat supaya ya sebenarnya dia sama juga kayak saya ngajaran SD Ustadz, karena mereka memang baru baru tahu dengan bahasa Arab. Nah, di sini saya jelaskan tentang apa namanya kata tunjuk jauh dan dekat. Nah, selanjutnya ini slide selanjutnya. Nah, ini tadi penjelasannya. Kemudian sekarang dalam bentuk contoh. Contoh. Nah, di sini ada seperti mahaza. Jadi karena memang dasar sekali Mas Ustadz. Nah, selanjutnya yang tadi yang dekat, nah ini yang untuk yang jauh juga. Jadi saya buat seperti ini supaya anak-anak lebih mudah untuk daripada saya jelaskan satu-satu di sini mereka terhibur. Dan ini request apa laut ini dari mereka. Sebenarnya pertama saya buatnya apa namanya kayak hutan-hutan gitu Ustaz. Selanjutnya, nah ini agak melengket Ustaz, sebentar Ustaz. Jadi kita kalau di laptop tuh bisa. Nah, di sini ada juga percakapannya, walaupun hanya percakapan singkat. Saya geser lagi. Nah, di sini kosakatanya. Nah, kosakatanya ini di sini ada yang untuk muannas, ada juga ini yang dalam bentuk muzakkar dan muannas. Kemudian ini juga kosakata muzakkar dan muannas juga. Selanjutnya, maaf Ustaz melengket. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihan di sini Ustadz dia bisa langsung kalau di HP-nya bisa langsung klik di situ. Anak-anak di situ. Nah, kita nih coba dulu Ustadz. Nah, di sini kan ada hazihi. Jadi anak-anak tinggal jawab, tinggal klik. Misalnya saatun. Nah, kemudian kitabun itu apa pasangannya. Nah, kemudian isim isyarah dibagi menjadi berapa, langsung diklik. Kemudian juga hazihi. Nah, nanti anak-anak langsung jawab. Nah, nanti skornya keluar di sini. Nah, 100 berarti diklik dulu. Jadi mereka tahu wah bahwa jawaban dia benar gitu. Kemudian selanjutnya sebenarnya ada musiknya. Coba saya ulang dulu di nah ini Ustaz. Tapi tadi kelewatan Ustaz musiknya di apa? Di latihannya. Cuma kayak anak-anak Ustaz. Nah, jadi kemudian ada referensinya. Nah, itu Ustaz. Pengembangnya nggak Ustaz ya. Nah, jadi itu ya Ustaz. Oke. Mungkin teman-teman akan memberi masukan terlebih dahulu, silahkan. Boleh Ustaz. Ini materinya tentang apa, Ustazah? Karena kan ini pertemuan pertama sekali kan muannas muzakkar ya Ustaz ya saya ajarkan sebelum huruf hijaiyah jadi karena di sini ada yang non muslim Berarti juga jadi ini kuwaid ya. iya jadi Oke. setelah mereka menghafalkan kosakata jadi saya Mm-mm. jelaskan ini. Mm-mm. Oke, masukan ya. Iya Eh, Ustaz.
di materi, coba materi Ustazah. Iya. Oke, materi video tadi sudah ya, yang materi aja klik. Iya materi aja. Bisa. Ini Ya, apa sih isim isyarah, jadi tinggal klik. oke. Mana tinggal klik tadi diklik lah. Di apa sih, tadi kan pas apa sih isim isyarah, kita klik di situ Ustaz, nanti keluar di samping Oh, keluar penjelasannya. yang Nah, sampingnya itu. Oh, iya, oke. Oke. Eh, coba lanjut ya. lanjut. Nah, di sini Nah, nanti ini bisa klik. penjelasannya. Nah, nanti anak-anak ngeklik here, jadi cuma ada Ya, karena kalau nggak klik ada bahasa Arabnya. Jadi klik keluar here ke itu apa? pembahasannya. Saya coba klik here yang di Ya, isim isyarah lil ba'id. Nah, ini Ustaz. ya. Oke. Contoh penggunaan dalam kalimat. Hmm, hmm. Nah, itu oh ya, di situ langsung diterjemahkan itu ya, Madzalika. Iya. Hmm, Sebenarnya ada tulisan Indonesianya Ustaz, cuma saya hmm, merasakan di artikulik karena baru itu luar biasa ributnya. hmm. Tapi Ya, alhamdulillah selesai. ya. Eh, apakah gini? Mungkin lebih bagusnya Mm-mm. lagi Iya Ustaz. terjemahannya itu tidak muncul. Artinya gini, Eh, boleh diterjemahkan, tapi ketika nanti eh, apa MOS itu apa namanya di atasnya terjemahan itu, ya di atasnya teks. Ya. oh, Jadi setelah di atasnya tag dia baru muncul, ya. Di atasnya tag dia baru hmm, muncul seperti itu, ya. iya Ustaz. Dan itu di articulate storyline itu bisa, ya. Contohnya ya ketika nanti Madalika itu di, biar siswa itu nggak tidak tidak tahu dulu artinya apa kan gitu. Mm-mm. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau misalkan dikasih gambar ya sebelumnya ini menjelaskannya tilka itu untuk apa, zalika itu untuk apa, ada gambarnya misalnya yang menjelaskan tentang itu akan lebih bagus lagi. Iya, Ah, oke. Jadi itu ya mungkin terjemahannya nggak perlu masuk juga. Lalu lanjutnya saya coba. terus selanjutnya ntar Ustaz melengket. Nah, ini yang Ini juga percakapan. mungkin perlu di Hewar ya. Hewar Iya Ustaz. bisa dimasukkan suara. Ada suaranya enggak? Suara percakapan. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Lah, itu Mm-mm. nanti bisa dimasukkan suara. Hmm, Lalu em, terjemahnya nggak usah ya. Ya iya. seperti tadi. Nanti ketika mouse itu apa namanya ngeklik di atasnya itu dia baru muncul gitu. Atau Hmm. gini yang di bawah kiri itu ada ada apa ketentuan penerjemahan atau seperti apa sehingga tidak langsung muncul duluan seperti ini Ustaz ya. Oh, Atau mungkin jadi ketika diklik muncul atau seperti apa kayak gitu. mm-mm. Ya, baik itu Lanjut sama dikasih suara mungkin lebih bagus. siap Ustaz. Taib. Coba lanjut. Nah, Ya, ini ini juga terjemahannya mungkin bisa dihilangkan. eh itu bedanya apa ya, kiri sama kanan itu? kalau yang kiri Gambarnya Ustaz, kok, ya. eh, yang muzakkarnya, Hmm. kemudian yang kanannya yang untuk muannas. Hmm. Kal- Oke, tapi kalau ada ma sama man itu, itu sebelumnya mereka sudah belajar, jadi saya tampilkan enggak, lagi. maksudnya kok ma sama man ditaruh di yang kanan dan kiri. Iya Ustadz, kan sebelumnya udah saya ajarkan. Jadi dia bertanya tidak hanya di apa namanya kosakata ini aja, juga bisa bertanya untuk dia praktekkan, menanyakan langsung ke orang, Hmm. gitu, Oh, Ustadz. oke. Hanya mengingatkan di sini saya tambahkan. Hmm. Mengingatkan, tapi apakah ada hubungannya? Di sini kan tidak ada hubungannya Ustadz. Cuma di sini Eh, kemarin ada pertanyaan dari anak itu, Ustazah, kalau di situ kan gurunya sedang menjelaskan. Jadi di saat kita menanyakan gurunya bagaimana? Nah gitu Ustadz. Jadi saya tambahkan di sini. hmm. Ya, jadi kalau
tidak terlalu apa ya, mungkin penambahannya jangan di sini ya, mungkin di Hmm. tempat yang lain yang memang apa diperlukan seperti itu. Nah, ini fokus pada kosakata yang sesuai dengan materi gitu aja. Iya, Ustaz. Baik, coba next ada nggak? Nah, ini Ustaz. Ini apa ini? Itu sama ya, Masih, produk masih juga ya. sama yang tadi. Oke, Masih sama yang lanjut. tadi. Mm-mm. Sudah ini Ya. sebelum memulai latihan, saya berdoa, kerjakan soal Mm-mm. dengan teliti, klik Oh, tombol oke. start di samping, jadi petunjuknya Ustaz. Oke, berarti ini tadi kuwait lalu ada mufradat. Iya, kewaid, ada mufrodat, ada percakapan, kemudian langsung ke latihannya Ustaz. Oke, percakapan itu latihannya apa? Percakapan yang tadi di belakang tuh hiwar tuh Ustaz, cuma nggak banyak, Hmm. sedikit. Enggak, maksudnya latihannya. Mereka disuruh Yang ini ngapain? Ustaz. Di sini latihannya mereka apa namanya lebih kepada kosakata. Hmm, Nah, ya, kalau itu diajarkan secara apa ya, ya untuk melatih apa kalamnya, ya iya. mungkin diberikan latihan-latihan yang kaitannya dengan kalam, ya, Oh, ya seperti itu. Ustaz. Baik, mungkin ada teman-teman yang akan memberi masukan silakan. Kalau menurut saya sudah bagus medianya, tinggal mengembangkan saja yang Ustaz. yang diperlukan, termasuk warna-warna dari apa namanya, bukan warna ya, lebih jenis khotnya seperti itu. Ya, kalau kalau ini tulisannya kan nggak tahu ini nggak sesuai gitu loh kalau di laptop ini. Iya Ustaz. Ya, baik itu silakan teman-teman. Mungkin masukan coba lihat gambar yang sebelumnya Ustazah. Yang mana Ustaz? Yang ada gambar eh, apa namanya? Kosakata? Ya, kosakata. Oh, kosakata. Sebentar Ustaz. Melengket. Kecilkan itu. Nah, ini Ustaz. Oh, berarti ini urutannya eh, percakapan dulu, baru Mm-mm. Kosakata. mufradatnya gitu ya. Iya. Mm-mm. Oh, barangkali untuk tulisan kayak kolamun pulpen kan sudah ada gambarnya pulpen. Mungkin barangkali tulisannya dihilangkan, Iya Ustaz. tulisan Indonesianya. Nah, setelah itu slide kedua untuk memastikan itu benar mungkin Mm-mm. slide berikutnya ada artinya. Tanpa artinya Oh, sebenarnya sudah paham anak-anak tingkat SMA. iya. Sudah ada gambar Ustaz ya. Ya, untuk tulisan fontnya mungkin bisa diganti seperti yang disampaikan Ustadz Wahid, mungkin di jangan terlalu kaku, mungkin yang pakai font Iya kids Ustaz. apa Arabic Arabic lainnya itu ya, ada yang lebih eh, apa namanya lebih tidak kaku gitu ya, fleksibel gitu. Baik Ustaz. Barangkali itu sudah masukan saya. Ya, syukran Ustaz. Baru baru mencoba Ustaz. Sampai laptopnya langsung down. Mungkin barangkali tambahi menjodohkan kosakata Ustadzah. Iya, kemarin ada mencoba cuma ada agak sedikit kesusahan langsung laptopnya bergoyang-goyang Ustaz. Nggak selesai yang kemarin tuh. Aduh, saya coba-coba karena banyak yang dibuka. Di artikulatnya memang agak lumayan ribet sih Ustaz. Banyak yang harus untuk membuat gerakannya itu lebih ribet, banyak catatan-catatannya. Ini aplikasi apa Ustadzah? eh Pakai artikulat Ustaz sama Canva. Kemudian setelah itu bisa diupload ke Icio. Nanti dari situ sama kayak Ustadz tadi, kita bisa bagikan ke anak-anak itu link.
sama barcode. Oh, Hmm. Iya, aplikasinya namanya adalah Articulate Storyline. Ya. Iya, Itu aplikasi ya hampir sama seperti PowerPoint, ya sama persis. tapi Cuman tidak bisa video Ustaz ya. maksudnya video gimana? Ya Menam- dimasukkan video bisa, bisa memasukkan dari video YouTube. dari YouTube atau dari dalamnya juga bisa, kan? Tapi berat, ya kalau di Iya, Oh, dalamnya. Ustaz. Mm-mm. berat bener, bener, Iya. ya, berat. Karena ini kan basisnya itu nanti kalau diekspor menjadi HTML itu, jadi Iya, HTML, Ustaz. Nah, itu eh, lebih berat. Terus eh, tapi kelebihannya kalau HTML kan bisa dipakai untuk apapun, misalnya mau ditaruh di Android macam-macam bisa. iya, Ya, seperti itu. Jadi ya memang perlu itu ya, perlu apa? Membuatnya perlu pelan-pelan ya, karena awalnya kosong seperti itu, sehingga harus eh, misalkan penambahan apa ya itu kadang bisa dengan link, kadang apa ya menambahkan itu pelan-pelan ya, nggak bisa iya. langsung banyak gitu. YouTube juga Baik. kemarin agak lama Ustaz masukkannya YouTube, agak Hmm, berat. hmm. Apa yang dimasukkan ke YouTube, Zata? Adanya link YouTube, link YouTube-nya pas di-uploadnya itu Ustaz. Oh, oh, oke. Mm, ke artikelnya. Ya, nah, tapi sebenarnya kan bisa itu, tidak perlu. Jadi cuma embed kah? Istilahnya kan embed ya, Iya. menyantolkan itu loh ya, menautkan. Baik, teman-teman ada masukan lagi? Enggak? Ya, kalau enggak, siapa yang mau lagi? Silakan. Ana Ustad, Ana Ya. Ustad, Siapa itu? Ana Ustad, Saya. Ana Ustad. Ya, ya, wes, yang muncul ya, Ustaz Miftahul Ummah. Nah, Ustad. Eh, jadi di sini saya kebetulan sama untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran sama seperti sudah Nur Ainun tadi, yaitu menggunakan software Articulate Storyline. Jadi kebetulan media ini kan bisa bentuknya itu publishnya itu bisa menjadi aplikasi yang nanti bisa di-download di Android-nya siswa dan juga bisa melalui link. Nah, kebetulan kemarin saya sudah mencoba yang di link itu ternyata belum berhasil dan kemarin saya sudah mempublikasikannya menjadi sebuah aplikasi di Android. Nah, ini saya mencoba menampilkan di file yang sudah saya download di laptop saya. Untuk tampilan pertamanya seperti ini, yaitu media pembelajaran interaktif 5 Rotil Qiraah dengan tema Min Yaumiyat Al-Usro. Saya namakan medianya yaitu Mikbarah, media interaktif keterampilan membaca bahasa Arab. Kemudian diklik. Nah, sebelum masuk ke menu medianya, siswa harus mengisi nama terlebih dahulu di sini. Misalnya nama saya dan nama sekolahnya juga MTS apa, kemudian diklik. Ketika sudah mengisi nama, akan muncul di sini hai namanya siswa tersebut. Untuk menunya di sini saya mencoba menambahkan informasi tentang media, kemudian ada materi, evaluasi, game, dan juga profil. Yang pertama tentang medianya. Mikbara, media pembelajaran interaktif keterampilan membaca bahasa Arab, adalah media pembelajaran digital yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan membaca atau qiraah bahasa Arab secara menyenangkan dan interaktif. Untuk kelebihan dari media ini, materi teks bacaan dilengkapi dengan audio rekaman suara penutur asli. Dengan demikian, melalui media ini, siswa tidak hanya berlatih membaca, tetapi juga sekaligus meningkatkan keterampilan mendengar atau istimanya. Kemudian untuk fokus materi dari media ini sendiri yaitu diperuntukkan bagi siswa kelas 7 MTS semester 2 dengan materi Min Yaumiyati Al-Usro.
Kemudian untuk kembali ke menu bisa diklik tombol menu. Setelah itu siswa bisa menuju ke materi. Nah, di materi sendiri saya menyajikan dua, yaitu yang pertama ada mufrodat dan maharoh kiroahnya. Yang pertama mufrodat. Di sini ada gambar dan juga tulisan Arabnya. Untuk suaranya bisa diklik, bisa muncul Ustadz suaranya. Masmu. Nah, kemudian yang kedua, أطبخ الطعام. أتناول الفطور. أتناول الغداء. kemudian ada mufrodat selanjutnya. أذهب إلى المدرسة. أشاهد التلفاز. أقرأ الجريدة. أعمل الواجب المنزلي. Ketika sudah melihat mufrodatnya, bisa kembali lagi ke menu, kemudian materi yang kiroahnya. Nah, di kiroah ini selain menampilkan teks juga menambahkan suara. Ketika diklik tombol soundnya akan muncul اسمي suaranya. فاطمة. أسكن مع أسرتي في بيت جميل. أسرتي تتكون من أبي وأمي وأخي الصغير وأنا. نستيقظ في الساعة 5 صباحا. Kita coba lanjutkan ya. Sama, ketika diklik sound akan muncul في suaranya. الساعة 6 نتناول الفطور. ثم يخرج أبي إلى العمل وهو طبيب في المستشفى. Ada 3 slide untuk materi kiroahnya. Nah, ketika selesai membaca materi, kemudian lanjut ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini saya mencoba menampilkan soal pilihan ganda. Misalnya di sini saya jawab asal ya. Seperti ini, kemudian di next. Kemudian kita pilih. Ketika selesai, maka kita klik tombol kirim soal. Akan muncul hasil dari soal yang dikerjakan siswa tadi, resultnya. Kemudian bisa direview hasilnya. Nah, ini tadi yang salah. Kemudian ini juga. Nah, seperti itu. Ketika selesai mengerjakan evaluasi, siswa juga bisa menuju menu game. Nah, di sini untuk kuisnya, saya mencoba menautkan sebuah game dari website Edukaplay gitu. Seperti ini. Nah, siswa bisa memilih jawaban sesuai soal yang muncul di layarnya. Kayaknya seperti itu. Ini saya coba menjawab asal ya. Difda. Nah, muncul skornya juga seperti itu. Ketika selesai bisa kembali ke menu. Ketika siswa ingin membaca materi bisa dibaca lagi materinya. Mungkin itu Ustaz dari media saya. Barangkali dari teman-teman ada masukan atau tambahan. Mungkin masukan untuk materi kiroah mungkin bisa ditambahkan Ustazah. Nah, Ustaz. Nah, itu kan ada suaranya ya. Nah, bagaimana caranya suara itu keluar sekiranya warna tulisan itu mengikuti suara keluar kayak di lagu-lagu gitu ya. Jadi mungkin iya ya. Mungkin Ismi Fatimah keluar warna putih, fontnya warna fontnya itu kira-kira bisa benda Ustaz?
Jadi ketika suaranya itu muncul nanti warna tulisannya mengikuti suaranya gitu ya Ustadz ya. Ah, ya, kayak Mungkin bisa, lagu. mungkin bisa, tapi kebetulan saya belum mencoba. Jadi anak-anak itu eh, mengikuti eh, alur dari warna Suaranya tadi. warna tulisan warna tulisan kan kalau suara kan mengikuti warna tulisan itu. Namun Ustadz, mungkin bisa nanti saya coba lagi. Ustazah, masukkan dikit. Namun Ustadz, Mungkin Ustazah yang ini apa namanya yang abu-abunya ini apa preview next tuh mungkin kalau ini. dihapus yang abu-abunya di atas tuh dihapus jadi layarnya lebih kontras lagi. Iya. Iya, jadi kan Ah, ah. sebetulnya kan saya apa publishnya itu kan lewat jadi apa namanya aplikasi, aplikasinya di Mm-mm. Android gitu kan. Nah, kemudian kalau di Oh, linknya itu kan kalau di laptop kan tidak bisa. Ini saya iya. mencoba share screen lewat filenya, file yang sudah saya download dari apa articulate-nya. Jadi bukan hasil akhir untuk siswanya seperti itu. Oh, yes. Masukkan aja susah. Oke. Ketika ditampilkan di apa namanya handphonenya anak-anak nanti eh, bersih nggak ada abu-abunya seperti gini nggak ada. Jadi saya sudah mencoba ketika di handphone bisa. Ah, Kalau gambar ketika keluar suara, bisakah gambar mulut itu bergerak sesuai dengan suara, tapi agak yang lebih rapi gerakannya? Yang gambar yang ini ya Ustadz ya. Iya. Harusnya bisa. Ini kan kebetulan kemarin saya ambil gambarnya itu kan dari Canva, langsung saya tempel-tempel gitu. Jadi kayak polosan, nggak ada animasinya sama sekali. Harusnya tadi kan bisa kayak di tombol menu tadi, seperti yang Ustazah Ainun, antum juga tadi kan bisa kayak bergerak-bergerak gitu kan tombol-tombolnya. Harusnya bisa. ya Ustazah itu agak ribet sih Ustazah untuk Nah bergerak-gerak ya, tuh, Ustazah. Ya memang sampai down laptop saya Ustazah. iya. Dan harus banyak tulisan-tulisan juga macam rumus gitu supaya dia teratur kan untuk panah Iya, gimana. Gimana? Sudah? Atau ada yang Ustazah lain? Miftah, namun Ustazah, kalau dengan menggunakan ini nih, jadi peran gurunya itu di mana gitu peran gurunya untuk ini kan lebih banyak ke anak nih ya, anak mengaplikasikan, kemudian sepertinya anak memahami gitu loh, iya. memahami sendiri Eh, gitu. Jadi peran gurunya itu di mana? Jadi mungkin dalam sebuah materi kan ada beberapa maharo ya Ustazah, ada maharo istimak, kalam, kiroah, dan juga kitabah. Sebelum menuju ke sana juga dikasih mufradat dulu. Jadi sebelum menggunakan media ini di awal guru bisa memberi sekilas lah pandangan tentang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang min yaumiyah al-usroh seperti itu. Nah, ketika ada gambaran dari si siswa eh, baru bisa kita gunakan media ini. Seperti itu, Sada. Oke. Baik, Ustazah. Sudah? Ustazah yang lain mungkin ada yang disampaikan? Baik, ini kan mufradat ya. Mufradat terakhirnya apa, Ustazah? Ini Langsung ke materi kiroahnya, Ustaz. kiroah. Oke. Nah, Jadi kan mufradat di situ sebentar diulangi coba mufradat. Mufradat mengenalkan kata ya, sebenarnya bukan mufradat juga ya. Ya, jadi mengenalkan kalimat sudah ini. nah, Ah, em, ya, adhabu ilal mudharas. Ya, oke. Eh, ya, nanti mungkin dicari ya yang kira-kira benar-benar mencerminkan mufradatnya. Misalkan seperti a'malul wajib al-manzili itu
Dari mana kita tahu bahwa dia sedang mengerjakan PR? Nah, itu yang perlu apa? Perlu diperhatikan juga. Misalnya Aqraul Jaridah, itu eh, yang membaca siapa? Terus eh, apa namanya? Jaridah itu apa seperti itu dan sebagainya lah. Intinya eh, coba diteliti lagi apakah sudah sesuai atau belum gitu. Coba next. Oh, yang langsung ini ya. Nah, Ustaz. Baik. eh, Tadi boleh boleh ya dilakukan ketika misalnya suaranya ada suara dan macam-macam boleh. Tapi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Misbahul eh, mulutnya bergerak-gerak. Tapi sepertinya itu nggak wajib karena itu ya bukan intinya di situ sebenarnya. Nah, eh, kalau di kiroah itu yang terpenting apa? Ya, tadi suaranya, oke. Kalau suara dengan menggunakan voice itu udah cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya perlu yang lebih lagi, nah, coba diputar coba suaranya, Ustazah. Apa? أسرتي تتكون من أبي وأمي وأخي الصغير وأنا. نستيقظ في الساعة 5 صباحا ونصلي الفجر معا. بعد الصلاة يقرأ أبي القرآن قليلا وتطبخ أمي الطعام في المطبخ. Hmm. Baik, kalau memang suaranya itu lebih bagus, tidak apa-apa kita menggunakan suara ini. Tapi kalau misalkan suara asatidzah sebagai gurunya itu lebih bagus, ya tidak apa-apa. Saya kira lebih bagus menggunakan suara asli gurunya seperti itu. Kalau memang suaranya kira-kira sesuai gitu. Nah, seperti yang dilafalkan pada wanusolli gimana tadi itu? Saya juga susah untuk apa namanya menirukan. Ya, itu kan tidak wanusollil fajra tapi apa tadi itu? Wanusolli al fajr gimana? Fajar. Ku- Ya, itu agak susah. Ya, ya karena memang pelafalannya saya kira tidak tidak begitu gitu. Nah, kalau orang asli kan mungkin ya, pelafalannya nggak seperti itu. Atau mungkin perlu diperbaiki dari wanusolil fajra. Nanti pada waktu di teksnya TTS-nya itu langsung menyambung itu lam sama lam. Wanusolil fajra jadi seperti itu ya. Nah, Ustaz. Nah, itu perlu diperbaiki saja sih misalnya ya. Kadang juga eh, kata kita kita perlu apa memperbaiki agar benar gitu, gitu. Misalnya dia tidak bisa ngomong sobahan, ya. Maka kita ya misalnya dia ngomongnya sobaha, tapi kita maunya itu sobahan, maka eh, kata han itu bagaimana dibaca han, ya hak sama nun kan seperti itu, lalu dikasih syiddah apa sukun menjadi han dan sebagainya lah, banyak yang kira-kira seperti itu ya. Misalnya akhi itu panjang misalkan as-shogir misalnya akhi shogir ya ya sesuai. Oke, itu em, lalu ya yang kata-kata yang salah aja diperbaiki. Contohnya yang paling atas itu ya ikro kan ya, jadi seperti itu. Hadzal nas was was apa itu bacanya itu. Oh, nah, Ustaz. Ya, oke, jadi perlu diperbaiki ya. eh Lalu tadi ya kiroah kalau memang perlu menampilkan terjemahan tidak apa-apa karena terjemahannya tapi terjemahannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini karena kan diharapkan media itu mereka bisa mempelajari media tanpa harus ada guru kan nggak apa-apa. Jadi misalnya ismi nanti ketika apa namanya ketika mos itu
di atasnya ismi dia bisa menerjemahkan atau di dalam terjemahan kalimat ya. Ismi Fatimah, namaku Fatimah. Dia ketika dia itu di atasnya mosnya di atasnya ismi Fatimah maka muncul kata itu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Oke, lanjut coba. Oke, ini sama ya. Tadi dievaluasi itu masih error ya kayaknya ya, yang untuk Ustaz. apa nilainya tidak tampak ya, yang di akhir itu bisa diperbaiki. Terus your score loh, ini apa? Oh, yang Nilainya tadi bawah, Ustaz. yang bawah itu apa? Ini kan jadi kan skornya yang mengerjakan dapat 40. Passing Hmm. score-nya Oh, dapat passing score, oke, iya. oke, 40 poin, 80 poin, Berarti tidak memenuhi tidak standar sesuai karena standar. 40. Hmm. Oke, ya ya. Tentang media, game, materi, ya mungkin perlu diperkaya materinya ya. Jadi materi yang tadi kan mufradat ya. Mufradat itu kira-kira seperti apa? Nanti eh, kalau mufradat itu kan bagaimana siswa itu tidak cuma mengenal mufradat saja, tapi kan mampu menggunakan di dalam kalimat, mampu apa-apa macam-macam kan. Kalau standar dari mufradat itu seperti apa kan gitu. Baik, itu terima kasih. Ada masukan dari teman enggak? Oke, ya, kalau tidak ada mungkin kita cukup sekian ya. Kalau waktunya sudah habis. Coba saya presentasi dulu. Baik, Abdallah, Ustadz Abdallah ada nggak? Nggak ada ya. Maafi. Maaf. Ainun, Ustazah Ainun ada. Ustazah Anindita, Terus Ustaz. oke. Ustadz Asa, Asa Hadira Fadilah, Ustaz. Ustadz Ayu Rahayu, Hadira Ustaz. Ustazah Dewi, Hadira Ustaz. Ustadz Alfian, nggak ada. Oke, Ustazah Fina, nggak ada. Vina Nur Azizah. Ustadz Miftahul Ummah, Hadirah Ustaz. Ustadzah Mildayani,
Ustazah Mildayani, nggak ada. Ada, Ustadz, Ustaz. hadir Ada. Ustadz. Oh, ada. Eh, Ustaz Muhammad Lutfi, Hadir Ustaz. Ustaz Misbahul Umam, ada ya. Hadir. Ustaz Nailur, Ustaz. Ustaz Wasil, Hadir Ustaz. Ustaz Rafli, Hadir Ustaz. dan مريض Mario. في مستشفى. Masya Allah. Syafa'u. Oke. Ustaz Syauqi, Ustaz Syauqi nggak ada. Kata Ustazah Nur Ainun, Hadir Ustaz. ada. Ya. Ustazah Rena, Hadir Ustaz. Ustaz Rihat, Ustaz Rihat حاضر أستاذ. hadir. حاضر. طيب. طيب أساتذة أشكركم. نلتقي إن شاء الله. Antum mau ke Malang kapan Iya itu? Ustaz. Fil awal min Desember. Awal Desember. Minggu depan berarti ya? Bukan. Iya Iya, Ustaz, Isnin minggu depan. depan. Oh, minggu Senin depan, depan. Senin depan. Oke. Silakan mungkin asatidzah bisa nanti semuanya harus sudah selesai pada minggu depan itu kita bersaksi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.